Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini gimana keadaannya Ustaz pagi hari ini Ustaz? Alhamdulillah sehat, baik. Ya, soalnya tadi di belakang layar ceritanya Ustaz pagi baru siap misi, Iya. tiba-tiba langsung menuju kemari, nanti siang lanjut lagi. Wah, Iya. ini kegiatan dakwahnya ini Masya Allah sekali Ustaz. Iya, memang hari ini sudah ini yang ketiga ini, agenda Oh, yang ini ketiga. ketiga. Nah, tadi mulai dari 4:30 ya kan sampai jam 7, terus Misi. lagi sampai tadi jam 9:30 langsung kemari lagi. Ini Wah, nanti setelah ini ada lagi nanti agenda di daerah Binjai. Ninja ya, Iya. Masya Allah. Ya karena momen kita Agustusan, Ustaz. Iya. Jadi kita kepengen bahas tentang kemerdekaan. Iya. Ya memang apa ya? Karena gini juga, Ustaz. Kalau kita lihat kan memang Indonesia itu sudah merdeka ya. Cuma kan ada juga orang bilang kayaknya belum pantas dibilang merdeka dan sebagainya. Mungkin nanti kita mau bahas ke arah situ. Gitu. Kira-kira menurut pandangan Ustaz gimana? Tapi sebelum kita jauh ke sana, mungkin kita ngobrol dulu Ustaz. Nah, Iya. kira-kira Ustaz dulu kalau lagi 17-an Agustus kan itu Ustaz apa sih agendanya Ustaz dulu? Ustaz lahir tahun berapa? Iya. Ya saya kalau di KTP itu 72 ya. Oh, 72. Di ijazah saya pun tahun 1972 ya. Ah. Itu lahirnya. Iya. Dulu waktu tahun 70-an Ah, merayakan momen kemerdekaan itu gimana? iya. Ya memang kalau saya dulu masa kecil tidak begitu terlalu ikut ya dalam merayakan 17 Agustus karena hanya ikutnya dulu waktu tingkat SD sama SMP ya. Kalau di tingkat SD dulu saya termasuk orang paskibraka yang menaikkan bendera, terus dulu ya ikut dalam kegiatan-kegiatan. Kalau di sana itu kegiatan namanya di kampung ya. Nah, itu dulu nggak begitu seperti di kota ya. Tapi begitu tingkat sanawiyah dulu saya juga dalam tanggal 17-an itu kalau kami itu ada ke kota kecamatan ya. Kota kecamatan setiap tanggal 17-an itu kalau karena kami dulu saya dulu sanawiyah ya. Saya dulu pemain drum band. Saya dulu pemain drum band jadi setiap tanggal 17-an itu kita ikut merayakannya dengan main drum band itu dari sekolah ya. Keliling kota. Keliling kota dari sekolah nanti kita pokoknya habis satu kecamatan itu sampai ke daerah kita main drum band sampai nanti penaikan bendera terus sampai selesai. Habis itu ya kita bebas acaranya di sekolah gitu ya. Nah, itu saya hanya ikut dari SD sama SMP. Kalau tingkatnya SMA atau aliyah itu saya tidak pernah ikut 17 lagi karena sudah di Medan. Jadi kita itu di Medan itu maklum itu kan masih kosan ya. Kita itu kalau tanggal 17-an itu hanya sekedar main-main. Ya paling waktu itu ikutnya saya itu selalu main truk gembira. Nah, saya dulu main kartu. Saya dulu jago main kartu. Saya dulu jago main truk, main leng ya kan, main domino, main dam batu. Itu saya dulu bisa lah gitu kan. Dan bahkan sering menang gitu. Karena kalau masa kami dulu kalau ikut-ikut tanggal 17 itu kalau main kartu itu atau main truk itu tadi hadiahnya itu dari kecamatan itu 1 ekor kambing. Wah, Masya Allah. Kalau menang 1 ekor kambing, jadi untuk satu grup gitu. Jadi kalau sudah dapat kambingnya ya kita menyembelihnya makan rame-rame gitu satu perwakilan dari lingkungan gitu. Nah, lingkungan. Mantap juga ya. Iya, saya dulu tinggalnya di Jalan Amaliun ya, Jalan Oh, di Amaliun. Amaliun. Iya. Kalau lomba yang lain Ustaz kayak panjat pinang, balap karung Oh itu iya. ada juga. Saya kalau yang itu nggak ada. Nggak ada ya? Paling waktu kecil dulu pernah ikut lari goni aja. Balap karung. Lari goni. Tak ada yang lain karena saya ini memang bukan olahragawan ya. Saya dulu memang nggak suka main bola. Pokoknya main-main yang itu nggak suka. Saya hanya dulu sukanya ya lomba-lomba yang duduk tapi berpikir. Makanya dulu main kartu gitu. Sebetulnya Ustaz, berhibur merayakan kemerdekaan itu gimana Ustaz kira-kira Ustaz? Dalam pandangan Islam lah gitu Ustaz. Iya. Ya kalau Islam sebenarnya kan
nggak ada ya dalam untuk merayakan itu yang kita ketahui lah ya. Merayakan kemerdekaan gitu kan, kemerdekaan, karena Islam itu dari awal setelah dia karena Islam itu kan patokan awalnya kan dari Nabi kita Muhammad SAW itu berhijrah gitu. Hijrah. Jadi hijrahnya Nabi kita itu dari Mekah ke Madinah, itulah awal mula tonggak berdirinya Islam. Kalaupun istilahnya khusus secara untuk merayakan seperti tanggal 17-an, itu tidak ada. Cuman yang ada ya setelah belakangan itu adalah orang memperingati hijrahnya saja, bukan tahun barunya, bukan merayakan seperti sekarang itu kan itu. Dan ini pun sebenarnya belakangan saja itu terjadi. Kalau pada masa-masa dulu tidak. Kenapa? Karena ya pada saat Nabi kita hijrah dan juga terusnya dengan para khulafa ar-rasyidin pada masa Abu Bakar, pada masa Umar, pada masa Utsman dan sebagainya. Karena anak-anak itu bukan diarahkan untuk bermain-main seperti hiburan yang enggak ada manfaat gitu ya. Karena pada masa Nabi saja, pada masa Nabi saja, itu anak-anak itu yang dari mulai anak-anak sampai tingkat level remaja itu diarahkan adalah untuk mempelajari sakofah dan untuk berjihad. Contoh, pada masa Rasulullah itu di awal di Mekah itu dibina seperti Ali bin Abi Thalib umurnya waktu itu masih 8 tahun, dan juga ya sahabat yang lain, dan juga seperti pada masa itu Utsman bin Affan umurnya 20 tahun, Arqam bin Arqam umurnya 12 tahun. Itu makanya Usamah itu dia umur 18 tahun dia sudah menjadi seorang seorang panglima perang yang diangkat oleh Nabi kita Muhammad SAW gitu. Dan pada saat itu masih muda-muda. Umar bin Khattab waktu itu umurnya 26 tahun. Bahkan Mus'ab bin Umair itu umurnya 24 tahun sudah menjadi duta pertama diutus Rasulullah SAW itu ke Madinah gitu. Jadi anak-anak itu dan anak-anak remaja itu memang diarahkan kepada mereka itu sakofah dan juga perjuangan untuk Islam gitu. Dan bukan hanya pada masa Nabi saja, tapi juga kita baca sejarah pada masa-masa kekhilafahan yang berakhir baik pada masa Abbasiyah gitu kan. Itu juga anak-anak itu diarahkan untuk apa? Untuk sakofah. Contohnya seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i umur 9 tahun dia sudah hafal Quran gitu. Bahkan umur 13 tahun dia sudah diminta pendapat, bahkan menjadi seorang mujtahid gitu. Itu umur 13 tahun. Gak bisa kita bayangkan hari ini apakah ada anak umur 13 tahun bisa menjadi seorang mujtahid gitu. Usahakan barangkali untuk bisa jadi mujtahid, baca kitab aja umur 13 tahun anak-anak barangkali susah kita untuk mencarinya kan gitu kan. Jadi memang pada saat itu ya pada masa Nabi, para sahabat, serta juga pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa kehilafahan terakhir itu memang anak-anak itu diarahkan dalam hal itu gitu, untuk berjuang. Contohnya lagi seperti Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu memang ditempa untuk menjadi pejuang sehingga luar biasa. Tahun 1553 itu ya. 53 itu beliau berhasil menaklukkan Konstantinopel dan pada saat itu dia masih muda gitu. Itu yang luar biasanya ya, Islam itu membentuk anak-anak itu dan juga anak-anak remaja. Tidak seperti yang kita lihat hari ini, anak-anak itu tidak diarahkan seperti kejayaan-kejayaan Islam gitu. Jadi gimana Bang Yud? Jadi kalau cerita pemuda memang kaitannya sama perjuangan ya saya. Iya. Termasuk kalau saya baca-baca juga tadi tentang kemerdekaan RI kan, negara kita, ya memang peran pemuda itu kan. Mereka bikin tahun 28 itu Sumpah Pemuda. Iya. Kan setelah itu 17 tahun kemudian berjuang, terciptalah kemerdekaan Indonesia kan. Tapi mungkin beda ya saudara, perjuangan dulu di masa Islam dengan perjuangan pada masa itu dan perjuangan di masa sekarang gitu kan. Kalau kami ini kan
semangat juang itu kayak udah nggak ada lagi, Ustaz. Ibaratnya kan udah ngerasain, Penikmat kemerdekaan. Gitu ya. Iya. udah menikmati kemerdekaan gitu. Jadi apa ya? Apa masih perlu, Ustaz? Apa semangat perjuangan itu untuk kami yang anak-anak muda ini, Ustaz? Kira-kira Iya. kalau memang semangat perjuangan itu masih perlu, apa sih yang harus kami perjuangkan, Ustaz? Iya. Ya, memang secara faktanya juga itu memang pemuda itu punya peran besar dalam masalah perjuangan dan juga dalam peran perubahan gitu ya. Bahkan nabi-nabi itu juga mereka juga pemuda juga, umur-umur di bawah umur 4 kata Ibnu Abbas. Para nabi-nabi itu umurnya 30 sampai 40. Mereka sudah menjadi pejuang ya. Seperti Nabi Ibrahim, beliau berjuang untuk menghancurkan berhala itu. Dan juga Nabi Musa, serta Nabi Isa dan sebagainya ya. Kalau kita berbicara itu adalah nabi dan juga para waktu sistem Islam. Belakangan bagaimana? Ya juga ya di tangan pemuda-pemuda itu memang pejuang gitu. Contoh seperti revolusi Prancis gitu ya. Revolusi Prancis itu juga anak muda loh, anak muda yang memperjuangkan. Dan begitu juga waktu itu Cina ya. Cina juga anak muda. Dan kita juga tidak bisa melupakan yang terjadi di bulan Mei 1998. Ya 1998 itu melakukan reformasi perubahan itu juga anak muda dari mahasiswa. Ya kebetulan saya waktu itu masih mahasiswa lah ya. Artinya sudah tamat nih di akhir-akhir mahasiswa. Saya tahu betul bagaimana perjuangan itu ya, bagaimana para anak-anak muda pada saat itu kita sebagai mahasiswa itu bagaimana berjuang untuk melakukan satu reformasi sehingga pada saat itu masih kita dalam pemikiran kita lah ya kan, pada saat itu kita nggak bisa menyangka ya dengan kekuatan yang luar biasanya pada saat itu Pak Soeharto sampai 32 tahun berkuasa, ternyata itu bisa ya. Dia kita siapa anak muda mahasiswa. Jadi kalau pertanyaannya hari ini bagaimana anak-anak muda sekarang, apakah memang harus dibiarkan begini? Ini bahaya. Kalau memang ini kita biarkan seperti itu, makanya anak-anak muda itu sebenarnya kita harus mengembalikan agar mereka itu tahu perjuangan, gitu, perjuangan. Karena secara fakta hari ini, ya anak-anak muda itu hari ini tidak punya tidak punya daya juang. Nah, mungkin tadi seperti kata Bang Rahat tadi kan, kami ini kan sudah merdeka gitu kan, merdeka. Padahal secara hakikatnya kita hari ini nggak ada yang merdeka loh. Nah, secara hakikatnya, siapa bilang kita hari ini merdeka? Dan kemerdekaan kita hari ini untuk siapa? Apakah kita mengatakan untuk orang Indonesia? Tidak ada, itu hanya nama saja. Apakah kita merdeka hari ini? Nggak ada. Secara negara, kita hari ini apa yang diberikan negara kepada kita? Nggak ada kan? Kita sekarang ngurus-ngurus surat-surat aja bayar kan gitu kan? Nggak ada yang gratis. Nggak ada yang gratis. Makanya bahkan yang paling mengerikan hari ini ya kenakalan remaja semakin berkembang. Ada namanya begal, ada namanya LGBT, ada namanya kejahatan tawuran, ya kan? Geng motor. Nah, ini coba apalagi ya di Seks bebas juga. seks bebas, Anak muda semua. anak-anak muda, bahkan dalam satu data itu ya. Hari ini anak-anak muda itu yang umurnya 20-an tahun ternyata sudah 23% pernah melakukan zina. Coba bayangin, bahkan sudah sampai ada yang melahirkan gitu kan, tanpa apa. Kenapa? Karena seks bebas gitu. Karena hari ini ya anak-anak muda itu tidak diarahkan sesuai dengan fungsi mereka gitu kan. Makanya kalau ditanyakan tadi apakah peran kita pada hari ini, ya anak muda itu sangat besar perannya. Seperti Bang Raha, Bang Yuda, ini orang-orang yang masih muda diharapkan gitu kan. Walaupun saya juga mungkin lebih muda daripada Bang Abang. Iya. Karena umur saya baru 15. Oh iya. 15 tahun yang lalu ya. 15, baru 15 kan gitu kan. Jadi kalau 1972 kan berarti kan 15 lahirnya. 15 ya. Iya. Kalau dibalikkan kan gitu kan. Berarti kami ini tetap harus berjuang, Ustaz. Cuma kayak tadi, Ustaz, apa yang harus kami perjuangkan gitu, Ustaz? Maksudnya kadang kan gini, Ustaz,
anak-anak muda sekarang ngerasa kan negara kita ini kan baik-baik aja, Ustaz. Ya. Kalau ada yang salah, apanya yang salah, Ustaz? Dan apanya yang harus kita rubah? Ya kalau umpamanya hari ini mereka mengatakan bahwasanya negara kita ini baik-baik saja, itu kan tentu kan dengan sudut pandang yang berbeda. Kalau dalam sistem kapitalis atau sekuler, mungkin mengatakan negara ini baik-baik saja. Kenapa? Karena di dalam sistem sekuler itu adalah memang melahirkan liberalisme. Liberalisme itu kan melahirkan sekurang-kurangnya ada 4 yang harus dibebaskan. Di antaranya adalah hurriyatul akidah, kebebasan berakidah. Orang hari ini nggak apa-apa, makanya kan ada pemahaman yang hari ini diberikan kepada mereka itu yang namanya disebut dengan pluralisme, menganggap agama itu sama gitu. Lalu hurriyatul qauliyah, ini bebas berbicara. Hari ini orang bebas berbicara, mau apa? Makanya banyak anak-anak muda itu ya, mohon maaf ya, cakapnya kadang-kadang nggak sesuai dengan Islam gitu kan. Makanya tergantung sudut pandangnya siapa. Kalau mengamandang negara ini baik-baik, kalau sekuler ya pastilah baik gitu kan. Hurriyatul fi'liyah, kebebasan bertingkah laku. Hari ini orang bebas bertingkah laku, mau ngapain? Jangan larang-larang aku. Apa hakmu, kata dia, bilangan kita. Bahkan ketika seorang orang tua ya hari ini juga melarang anaknya, kalau anaknya nggak setuju bisa disebut dengan melanggar hak asasi manusia gitu. Itu kalau sudut pandangnya dari sekuler gitu. Tentunya kan kita ini kan seorang muslim gitu. Kalau kita seorang muslim tidak boleh berpandangan seperti itu gitu. Kita ini seorang muslim yang mana kita harus berpandangan sesuai dengan Islam. Apalagi di negeri ini adalah dikatakan mayoritas muslim. Ketika kita istilahnya merupakan seorang muslim yang mayoritas muslim, berarti kita kan harus kembali kepada apa? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi oleh karena itu, karena pandangan kita adalah muslim, pandangan kita Islam, makanya bagi Bang Raha dan Bang Yuda ini ya sebagai pemuda, karena muslim ya haruslah standarnya itu Islam gitu, bukan sekuler. Kalau kita berpandangan hari ini adalah pandangan Islam, negara ini nggak baik-baik saja. Kalau abang tadi mengatakan negara ini baik-baik saja, itu karena pandangan sekuler, Bang. Sekuler itu apa? Fasluddin anil hayah, memisahkan agama dengan kehidupan. Karena abang muslim, kita muslim, harus pandangannya muslim. Kalau pandangan muslim, ini nggak baik-baik saja. Kenapa nggak baik-baik saja? Contohlah seperti tadi, di sekuler itu mengatakan adalah bebas beragama. Kalau dalam muslim nggak boleh dong bebas. Kita harus, kalau kita Islam ya Islam, nggak boleh. Bahkan di dalam Islam itu ada sanksi diberikan di dalam Islam kalau ada orang yang mengganti agamanya. Kata Rasulullah, "Mambaddala dinuhu faqtuluhu." Siapa yang mengganti agamanya bahkan dibunuh itu. Ketika diingatkan, dinasihati, nggak mau, 3 hari nggak mau kembali kepada Islam, boleh dibunuh. Apalagi umpamanya ucapan, perkataan. Kalau dalam pandangan sekularisme kan boleh-boleh saja, tapi dalam Islam nggak boleh. Karena kata Rasulullah begitu, "Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, ucapkan yang baik. Kalau nggak bisa mengucapkan yang baik, itu adalah bagus diam gitu. Makanya diam itu lebih bagus loh daripada ngomong yang tidak-tidak gitu. Termasuk juga tingkah laku. Tingkah laku itu kalau pandangan sekulerisme itu nggak ada masalah. Orang hari ini bertingkah laku. Bahkan orang yang bermaksiat sekalipun itu dibela. Contohnya seperti LGBT. Sampai-sampai ada yang mengatakan itu merupakan kodratnya manusia gitu. Coba, laki-laki dengan laki-laki bilang kodrat. Binatang aja nggak begitu. Ayam itu seayam-ayamnya ayam, nggak pernah kita lihat ayam jantan kawin sama ayam jantan kan gitu kan. Itu ayam kan gitu kan. Makanya kata Allah dalam Al-Quran itu, ketika ini tadi manusia bebas, mereka itu kata Allah kal an'am. Kal an'am itu seperti binatang ternak gitu. Jadi dalam ayat yang kalau kita baca dari pangkal ayatnya, walaqad jara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am, kata Allah. Bermula mereka seperti binatang. Balahum adall, bahkan mereka itu lebih parah daripada binatang. Itu makanya kita nggak boleh bebas bertingkah laku gitu. Makanya di dalam Islam perbuatan kita itu harus wajib terikat dengan hukum syara.
Karena hukum syaraknya begitu. Al aslu fil af'ali litaqayyadu bil hukmi syar'i. Asal perbuatan itu wajib terikat dengan hukum syarak. Itu pandangan Islam. Apalagi bebas memiliki. Hari ini orang bebas memiliki. Dalam sekuler nggak apa-apa. Istilah kalau bahasa sekarang apa namanya? Kumpul kebo ya. Kumpul kebo. Kumpul kebo ya kan? Dan hari ini orang bebas pacaran gitu. Yang bukan anak-anak muda itu ya kan? Pacaran, bawa kereta ninja ya kan? Yang mana boncengannya begini. Yang bukan lakinya ya ini kan dipeluknya gitu ya kan? Akhirnya bolak-balik Medan Brastagi, 6 bulan masuk angin. Masuk angin ya? Iya, masuk angin 6 bulan itu kan. Dingin udaranya. Kedinginan udaranya ya masuk angin. Anginnya nggak keluar-keluar, 9 bulan baru keluar. Iya, bebas memiliki. Bahkan yang paling kita mengerikan hari ini, saking bebasnya itu, terutama seks, bebas. Bahkan ada orang tua dengan anaknya bermain seks gitu kan. Kenapa? Karena bebas. Padahal kan di dalam Islam kan itu kan tidak boleh. Sampai untuk mendekati aja nggak boleh. La taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila kata Allah. Jangan kau dekati zina karena zina itu perbuatan yang keji dan yang buruk gitu. Makanya Bang, kalau Abang mengatakan tadi ataupun ada orang di luar sana mengatakan negara kita ini baik-baik, itu menurut pandangan dia, pandangan sekuler. Tapi kalau menurut pandangan Islam nggak baik-baik Bang. Bahkan kalau menurut pandangan Islam kita ini hancur babak belur itu. Babak belur ya. Tinggal menunggu kapan Allah akan berikan azab gitu. Loh, kenapa? Loh iya. Seks bebas, riba bebas. Rasulullah mengatakan idza zahara zina wa riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azab Allah. Ketika sudah kalian terang-terangan berzina, makan riba, maka sesungguhnya kalian telah menghalalkan azab Allah. Ini yang kita berikan Bang. Kalau pandangan Islam ya. Makanya tergantung pandangan siapa gitu. Berarti kesimpulan kan ya dari saya ya. Berarti anak-anak muda tetap harus berjuang hari ini. Berjuangnya itu mengubah kemaksiatan tadi ke arah Islam gitu. Sehingga kemaksiatan itu nggak ada lagi gitu Ustaz. Mungkin itu sih kalau kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan saya ya. Mungkin Bang Yuda ada lagi nggak yang mau saya tanya? Iya. Mungkin nambah informasi aja terkait dengan kerusakan remaja, khususnya di Kota Medan gitu kan. Kita lihat fenomena geng motor yang hari ini meningkat pesat gitu ya kalau kita bilang. Itu bahkan yang melakukan itu masih SMP gitu. Bukan orang anak mahasiswa bukan, tapi masih belia kalau kita bisa bilang. Dan ini terjadi hampir di seluruh Kota Medan dan mereka itu suka konvoy ya. Nah, ini juga ya permasalahan kita bersama khususnya kan di Kota Medan yang harus lebih ya kita harus bisa lebih membersamai mereka dalam misalnya kajian gitu ya. Nah, karena kan kita nggak pingin kita aja yang baik gitu, tapi juga bisa merangkul mereka gitu. Itu sih inginnya kita gitu. Iya. Jadi memang benar Bang, bahwa hari ini kita juga untuk melakukan satu perubahan gitu. Karena kan nggak mungkin ini bisa berubah sendiri tanpa ada perubahan. Rasulullah sendiri dulu ketika di awal, ketika beliau menyampaikan Islam di Makkah, Rasulullah itu berjuang dengan para pemuda-pemuda tadi. Beliau berjuang, bukan dia itu diam, nggak hanya sekedar berdoa gitu ya. Hanya berzikir nggak cukup, itu nggak cukup. Jadi Rasulullah itu berjuang. Jadi kita pun hari ini ya harus berjuang, karena harus melakukan perubahan. Karena Allah sendiri sudah mengatakan begitu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwasanya Allah tidak akan merubah satu kaum kalau mereka nggak merubah gitu. Makanya kita harus merubah. Maka untuk melakukan perubahan ini, sekurang-kurangnya ada 3 hal yang harus kita lakukan sebagai pemuda lah gitu ya kan. Yang pertama, pemuda-pemuda itu harus meningkatkan ketakwaannya. Ketakwaan individu itu penting. Karena kalau bukan karena ketakwaan, tidak bisa. Karena kalau dia bertakwa, sudah pastilah. Karena kan definisi takwa sendiri kan di awamirillahi wajtinabu nawahi. Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Nah, itu kalau orang yang bertakwa. Lalu, disinilah ketakwaan ini tadi juga tidak terlepas dari peran orang tua. Kalau pemuda-pemuda saja juga bisa. Peran orang tua juga penting di sini. Karena Allah juga mengatakan dalam surat At-Tahrim ayat 6 itu begitu.
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Makanya peran orang tua juga penting di sini, Bang. Jadi abang juga nggak bisa kalaupun apa hanya untuk mendorong anak muda, kalau peran orang tua juga nggak ada gitu. Makanya kita orang tua itu harus mendorong dia. Jadi kita harus melakukan ya apa namanya pembinaan kepada umat. Nggak bisa, Bang. Kalau hanya sekadar apa, nggak bisa, harus ada pembinaan agar muncullah ketakwaan itu tadi gitu. Yang kedua, kita juga ya enggak, kalau yang tadi kan artinya ketakwaan itu kan didorong oleh orang tua. Lalu yang kedua itu disinilah peran kita juga sebagai anak muda, sebagai masyarakat, apa itu kontrol dengan masyarakat, kontrol dia melakukan kontrol gitu. Sehingga ini adalah harus dilihat dari sudut pandang Islam kemungkaran gitu. Ini yang tadi yang seperti yang bilang Bang Yuda, begal, yang namanya LGBT segala macam, itu harus dari sudut pandang Islam itu kemungkaran. Itu bukan hanya kejahatan biasa, tapi itu kemungkaran. Kalau yang namanya kemungkaran, kata Rasulullah, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Siapa yang melihat kemungkaran dengan cegah dengan tangan gitu. Kita nggak mampu ya dengan lisan lah. Jadi mungkin abang-abang bisa dengan lisan ya kan. Dengan lisan, dengan ucapan, ngajak orang gitu kan. Baru yang ketiga minimal nggak mengikuti maksiat itu gitu. Artinya dalam hal untuk mengubah tadi, dan itu kita harus peduli, Bang. Kalau sekarang orang sudah nggak peduli, Bang. Jadi memang perubahan itu memang cukup lama, Bang ya. Artinya begini, kalau dulu orang masih ada kepedulian, Bang, sama orang lain. Sekarang ini nggak ada. Jadi dulu kita bayangkan ketika dulu saya lah dulu ya tahun-tahun 90-an. Saya ini kan orang merantau ya. Saya ke Medan ini tahun 90 gitu ya. Tahun 90-an itu kita masih mendengar itu ucapan orang, wah, kita jangan seperti Jakarta. Kalau Jakarta itu sapa lu sapa gua, kata dia kan gitu kan. Tapi ternyata ucapan yang itu sekarang terjadi di sini gitu. Nggak peduli lagi, makanya kontrol itu penting. Dan yang ketiga, ya pemuda juga harus punya peran untuk mendorong negara. Negara itu harus didorong agar mau negara itu menerapkan hukum Allah. Karena salah satu fungsi negara itu memberikan sanksi kepada orang yang melakukan kemungkaran gitu. Nggak bisa, makanya peran pemuda ini juga harus mendorong dia supaya mau menerapkan sanksi-sanksi yang telah diberikan tadi ya. Contoh hari ini umpamanya begal ya kan, tentu dari sudut pandang Islam ada sanksinya. Orang berzina dalam sudut pandang Islam ada sanksinya. Ini yang harus para pemuda itu juga harus punya peran loh, Bang. Jadi abang-abang bukan artinya hanya mengkader itu tapi negaranya nggak didorong ya nggak bisa juga gitu kan. Makanya sistem komunis yang di siapa itu yang Lenin itu kan didorong oleh anak muda. Lenin itu didorong oleh anak muda agar sistem itu bisa berjalan. Itu sistem komunis itu Lenin itu didorong oleh anak-anak muda gitu. Jadi kita juga hari ini sebagai peran kita bagaimana mendorong negara atau mengingatkan negara agar mau gitu. Jadi kalau saya mengatakan ya anak muda seperti abang ini harus juga terlibat di dalam politik gitu. Tentunya politik sesuai dengan Islam gitu. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Gitu, Bang, kalau kita lihat perannya gitu. Oh, Masya Allah kan ya. Tapi memang secara ini garis besarnya apa yang harus kita lakukan untuk tadi kan fakta kader kayak Rasulullah dulu kan apa istilahnya membentuk anak-anak muda ini tuh seperti apa gitu. Iya. Ya kalau kita melihat sejarah ataupun sirah lah ya kan apa yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah itu kan manusia yang terbaik. Bahkan Allah sendiri kan menyuruh kita untuk mencontoh beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik. Berarti kita kan wajib untuk mencontoh
contohnya. Salah satu yang wajib untuk kita contoh adalah bagaimana peran kita untuk melakukan satu perubahan gitu. Terus apa yang dilakukan? Tentunya kita harus melakukan apa yang dilakukan Rasulullah. Secara garis besarnya ternyata Rasulullah itu punya thoriqah gitu. Thoriqah. Thoriqah itu apa? Satu metode untuk melakukan satu perubahan. Apa yang dilakukan Rasulullah? Ternyata Rasulullah melakukan taskif, pembinaan. Itulah di rumahnya Arqam bil Arqam. Arqam bil Arqam itu umurnya 12 tahun loh Bang. 12 tahun umurnya tapi rumah dia sudah dipakai untuk apa? Kajian ya. Kajian loh, pembinaan. Sehingga dengan adanya pembinaan itu, tauhidnya kuat, mentalnya kuat. Makanya ketika Bilal bin Rabah sudah bertauhidkan la ilaha illallah, walaupun dia disiksa, dia tetap menyatakan Allah gitu. Atau keluarga Yasir gitu kan. Rasulullah waktu itu memang nggak bisa berbuat apa-apa, hanya mengatakan, mengingatkan bersabar. Kan nggak bisa, nggak ada yang Rasulullah. Tapi Rasulullah sudah membinanya keluarga Yasir itu sehingga keimanannya kuat gitu. Jadi kayak sekarang ya fungsi kita itu Bang, bagaimana membina anak-anak remaja itu atau anak-anak pemuda tadi ini agar punya kekuatan akidah. Lalu kita harus juga pahamkan kepada mereka. Akidah itu akan melahirkan aturan gitu. Yang menjadi masalah sekarang, kaji yang dikaji, orang-orang tua juga, ini salahnya di situ. Belajar tauhid, belajar akidah, tapi hanya sekedar untuk diri sendiri gitu. Tapi tidak mampu melahirkan dari akidah itu aturan gitu. Makanya kita lihat hari ini, banyak orang yang belajar tauhid, belajar tasawuf, tapi masih main riba gitu kan. Main riba, ingin punya rumah pakai riba, ingin punya mobil pakai riba, bahkan berangkat haji pakai riba gitu kan. Konteksnya riba ini minjem ke bank saya. Ya bisa seperti itu, atau juga konteks yang sekarang kita lihat yang tidak sesuai dengan Islam gitu kan. Jadi masalahnya ini tadi. Jadi memang peran abang dengan abang-abang ini ya harusnya itu tadi, bagaimana memantapkan akidahnya anak-anak remaja itu. Dari pembinaan tadi saya. Iya. Lalu yang kedua, karena hari ini ada merupakan opini ya dari orang-orang kapitalis sekuler tentang liberalisme, atau baiklah secara khusus hari ini anak muda itu seks dan segala macam. Jadi kalau anak saya bilang hari ini ya, dia bilang itu anak-anak tingkat-tingkat sekolah menengah ke atas itu sudah nggak percaya lagi dengan akhirat gitu. Kami seperti itu. Memangnya neraka itu ada gitu. Bahkan ada seorang nenek juga begitu mengatakan, memang neraka itu ada. Memangnya mereka pernah ke sana gitu. Ini adalah untuk melunturkan keimanan gitu kan. Bahkan itu yang paling mengerikan. Jadi peran kita yang kedua ini adalah untuk ini, bagaimana ghazwul fikri lah, perang pemikiran gitu. Artinya abang-abang ini sudah bisa menyampaikan ke tengah umat bahwasanya Islam ini sebenarnya adalah agama yang terbaik gitu, dan sistem yang terbaik. Sehingga orang tidak terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang mana seolah-olah Islam itu jelek, ya kan, radikal, intoleransi. Ini yang seharusnya. Jadi kita itulah yang disebut dengan kalau kita mampu ya melakukan itu yang sebenarnya merdeka yang hakiki. Jadi kalau anak-anak muda itu merdeka yang hakiki, artinya apa? Mereka kembali kepada tauhid, bukan kembali kepada maksiat gitu. Hari ini kan maksiat seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 31. Dalam surah At-Taubah ayat 31 itu dikatakan ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi. Mereka telah mengambil para pendeta, para rahib-rahib itu sebagai Tuhan mereka selain daripada Allah. Mereka protes gitu. Lalu Rasul menjelaskan, ada hadis dari Adi bin Hatim itu mengatakan, kata Rasulullah SAW di dalam hadis itu, imma innahum la yakunu ya'buduna walakinnahum idza kanu ahallu syai'an istahallu.
Wa idza harramu syai'an wa harramuhu. Hadis At-Tirmizi. Kata Rasulullah, memang kalian tidak menyembah rahib dan pendeta. Tetapi kata Rasulullah, kalian telah mengikuti apa yang mereka halalkan, lalu kalian halalkan. Lalu apabila mereka haramkan, lalu mereka haramkan. Akhirnya apa? Aturan yang dibuat itu tadi dibuat oleh manusia. Sehingga orang hari ini termasuk anak muda, dia dipaksa untuk ikut dengan itu gitu. Padahal kita yang disebut dengan merdeka yang hakiki itu adalah kembali kita menyembah Allah. Karena tujuan Allah pun menciptakan kita ini kan untuk menyembah Dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Nah, gitu dia Bang yang seharusnya kita lihat. Mungkin kesimpulan itu. Kesimpulan aja ya. Iya. Nah, kesimpulan dari Ustaz ini. Oke. Terkait kemerdekaan hakiki itu berarti harus gimana Ustaz? Mungkin terakhir nih Ustaz. Iya. Ya kalau kita lihat kesimpulannya ya kemerdekaan yang hakiki itu ya kembali kepada penyembahan kepada Allah gitu. Dan mengikuti aturan Allah. Itu yang disebut dengan kemerdekaan hakiki. Karena itulah salah satu yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mereka Rasul itu membebaskan ya orang-orang pada saat itu dari penyembahan berhala kepada penyembahan kepada Allah. Dari aturan yang dibuat oleh manusia kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang seharusnya. Jadi hari ini pun secara kesimpulannya kalau kita memang betul ingin untuk merdeka secara hakiki, harus kembali menyembah Allah dan mengikuti aturan Allah. Itu yang disebut dengan kemerdekaan yang hakiki. Karena Rasulullah itu membebaskan itu, gitu. Membebaskan negeri-negeri yang ada pada saat itu dan bahkan juga bukan hanya Rasulullah, begitu Rasulullah wafat, adanya khalifah itu juga membebaskan negeri-negeri yang lain itu untuk apa? Untuk mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita hari ini ya saya, para abang-abang ya harus bagaimana memerdekakan kembali anak-anak muda secara khusus peran kita atau juga umat ini secara umum berarti apa? Mengembalikan mereka ini untuk menyembah Allah serta mengikuti aturan Allah. Itulah yang baru disebut dengan kemerdekaan yang hakiki gitu. Mungkin itu oke. Ya, terima kasih banyak So, Ustaz ya atas waktunya pada kesempatan kita kali ini. Jadi tetap harus ada perjuangan ya. Tetap harus ada pasti. perjuangan selama Allah itu hari ini belum dijadikan apa namanya? Dijadikan pembuat aturan gitu Ustaz ya, kalau saya simpulkan tadi ya. Maka perjuangan itu harus terus digulirkan. Nah, terutama bagi anak-anak muda ya. Karena anak-anak muda itu memang dalam fakta sejarahnya selalu menjadi garda terdepan perubahan Ustaz. Iya. Itu gimana Bang Yuda? Oke, cukup Ada lagi? dari saya. Makasih Ya. Ustaz sudah mampir kemari. Ah, Ya. Jauh-jauh ya kemari ya. Wah. Luar biasa sambil berkeringat ya. Oke, kalau nggak ada lagi, kita sudah ya. sudah ya. Oke, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.